Ya, di layar nampak seorang polwan yang cantik ya. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan kreativitas Bapak Ibu selaku peserta pelatihan. Kita akan coba menguji bahwa kemarin kita sudah belajar konsep yang namanya kreativitas itu adalah berpikir menghubungkan hal gitu ya yang berbeda. Kreativitas yang disampaikan oleh Steve Jobs ya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin bahwa yang namanya kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menggagas sesuatu yang baru, baik itu dalam menciptakan suatu produk atau jasa maupun untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang kreatif, yang sifatnya kreatif. Kreatif dan kreativitas juga kita sudah belajar. Kreatif adalah ide, gagasan kita yang unik gitu ya. Sementara kreativitas adalah buah dari hasil kita berpikir kreatif. Nah, gagasan-gagasan itu kemudian kalau kita implementasikan, kita tindakan secara nyata itu namanya inovasi. Nah, Bapak Ibu sudah belajar itu kemarin. Sekarang kita coba praktekkan dalam beberapa kasus seperti ini. Ini ada pertanyaan yang Bapak Ibu perlu jawab. Ya. Mengapa suara klakson mobil di tengah kemacetan di siang hari bisa menambah stres? Oke, silakan yang punya ide gagasan boleh sampaikan. Lanjut, Ada yang mau mencoba? Saya Pak, coba dulu Pak. Ya, silakan Bu Yunita. Pak tahu jadi mancing nih. Mungkin karena suaranya keras. Suaranya keras ya Pak ya. Suaranya keras. Ya, terus juga karena bunyi suara seperti itu kan sudah masuk ke kerekam sama kita ya. Jadi referensi kita tuh kalau klakson itu mengingatkan kepada sesuatu, misalkan untuk jalan lebih cepat atau disuruh minggir. Jadi secara psikologis maksudnya meningkatkan ya ini stres kita gitu loh Pak. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke, bagus sekali ya, bagus. Jadi ada dua alasan yang saya lihat. Pertama karena kerasnya suara klakson itu. Kedua karena sudah terekam di otak bawah sadar kita bahwa klakson itu mengindikasikan gitu ya. Iya. Adanya kebutuhan tertentu gitu ya. Betul. Menambahkan kurang Pak. lebih seperti itu. Izin menambahkan Pak. Oke, silakan. Siap. Kalau menurut Pak saya, Sunyadi. ya siap Pak. Makasih Pak. Kenapa klakson itu membuat stres? Karena kondisi awal psikologis kita kan udah tertekan Pak ya, dengan kondisi yang macet. Terus ada suara-suara yang mengganggu yang masuk ke telinga, jadi nambah stres. Nambah stres ya. Betul. Mungkin itu aja. Jadi Pak. dia menjadi faktor penambah. Udah Suara Pak hilang ya. Putus-putus nih Pak. Ada kondisi awal sudah mulai down. Ditambah ada noise factor yang masuk ke kuping, akhirnya tambah stres gitu aja Pak. Oke. Jadi sudah ada pengaruh dari kondisi awalnya Pak ya, sehingga makin menambah kita stres. Oke Pak, make sense ya, logis. Silakan yang lain kalau ingin menyampaikan pendapatnya. Pak, izin Pak. Izin Pak. Silakan, siapa nih? Pak Karim atau Pak Sony nih? Pak Sony. Pak Sony, silakan Pak Sony. Saya Pak. Enggak Pak Sony. Kalau saya melihat dari kemampuan gendang telinga menerima sensor kekuatan pendengaran. Karena 60 sampai 70 desibel manusia bisa menerima. Tapi 80 sampai 100 desibel manusia sudah reject. Jadi klakson itu sekitar 80 sampai 100 desibel, Pak. Oh gitu ya, klakson itu 80 sampai 100 ya. Oh, ini penjelasannya saintifik banget nih dari Pak Sony nih. Keren. Jadi artinya klakson itu menambah stres karena dia berada di luar range yang sanggup ditolerir oleh telinga kita ya Pak ya. Oke, bagus ya. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat lain? Izin Pak. Punya perspektif yang berbeda? Izin Pak. Silakan Pak Karim. Kalau saya sepakat tadi
salah satu teman yang mengatakan itu dilihat dari kondisi kita. Artinya kalau ketika kita pulang dari kantor itu memang apabila ada kerjaan yang numpuk yang belum bisa diselesaikan, tekanan, stres, nah, ketika pulang itu jadi bunyi-bunyi suara yang agak memekakan telinga itu bikin stres itu, Pak. Bikin nambah stres. Dikarenakan ya pekerjaan-pekerjaan yang numpuk lah, banyak pikiran, nah, ini belum selesai, itu belum selesai, akhirnya ketika pulang ke bawah itu stresnya tuh, ditambah dengan suara-suara klakson yang bikin memekakan telinga, macet pula, waduh, kacau itu Pak. Pak. Saya kira itu Pak, makasih. Berarti Pak Karim ingin menegaskan bahwa stres tidaknya kita dengan bunyi klakson ini sangat dipengaruhi oleh kondisi awal kita Pak ya. Pulang kantor, capek, betul Pak. sosok ini. Berarti Pak, kalau kondisi awal kita baik-baik saja, happy-happy saja gitu ya, mungkin bisingnya klakson nggak masalah kali Pak ya? Nggak begitu berpengaruh sih Pak, apalagi kalau lihat poluan yang kayak gini nih Pak. Mungkin bisa dinikmati ya Pak Karim, suara klakson yang kamu. Jadi Pak Rahman menambahkan. Ya silakan Pak Juhri ya. Nggak boleh gitu Pak Karim. Oke. Pak Karim centil pagi-pagi. Terima kasih Pak Rahman. Mumpung masih fresh, mumpung masih fresh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Karim. Ya. Pertama saya ingin sampaikan izin Pak bahwa ketika kita sudah terbiasa dengan kemacetan, saya kira memang tidak menjadi masalah. Kemacetan itu sudah menjadi kebiasaan. Ya katakan seperti saya pulang di Kota Tangerang menuju ke arah Ciledug memang sudah menjadi rutinitas macet. Jadi saya kira sudah keluarga juga sudah tahu dan kita juga sudah menjadi tiap hari makanan kita sehari-hari macet. Jadi ketika mendengar klakson sekeras apapun dan sebagai apapun kita tetap enjoy saja. Saya kira stres adalah orang-orang yang memang tadi dibilang bisa jadi memang dia kelelahan atau dia masih mikirin banyak utang dan sebagainya gitu kan, jadi dia akhirnya tambah stres. Tapi kalau dibawa enjoy, nyaman gitu kan, dengan dengan pribadi yang stabil, memang enak-enak saja Pak. Saya kira nggak perlu stres. Enak-enak aja Pak ya. Oke, jadi Pak Juri mengatakan bahwa faktor kebiasaan akan berpengaruh ya terhadap stres tidaknya kita. Ketika hal yang seperti tadi sudah biasa kita alami, maka biasanya tidak lagi membuat kita stres ya Pak Juhri ya. Tapi saya tertarik dengan Pak Karim tadi ya, kalau Pak Karim bilang pas macet ada poluan kayak gini, macet lama pun nggak masalah kayaknya Pak ya. Iya betul. Saya juga termasuk heran kok ada poluan secantik ini mau jadi polisi gitu ya. Kenapa nggak jadi kita gitu Pak ya. Kalau Pak Karim pengennya ditilang Pak. Kita Pak. Yang mirip mukanya kayaknya Pak nih dengan peserta PKP 5. Oh yang mana Pak? Bu Vera tetap. Aduh. Pak Juhri istiqomah. Iya. Memang pagi-pagi perlu meningkatkan imun kita Pak ya. Iya betul Pak. Pak Rahmat, izin menambahkan. Silakan Pak Yusuf. Ya. Jadi bunyi klakson di tengah kemacetan itu dapat mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, dapat meningkatkan emosi kita. Jadi dikala kita juga sedang penat, karena macet kan, mungkin AC mobil mati, begitu mendengar suara klakson kan, emosi kita otomatis naik. Oke. Dan bahkan itu bisa memunculkan, misalnya karena ada kedengaran suara klakson, kita otomatis refleks banting setir ke kiri atau ke kanan.